sayap kanannya Milan Manhoef dari Vitesse. Jazeker, eerste helft wel, ja. Nama saya Luc Xavier Key, 20 years old. I'm a winger for Diagoras Football Club. Te spelen? Ja, dat is natuurlijk, ik zit de laatste periode een beetje in een andere fase, ik vooral voornamelijk in. Yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih membuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. Indonesia, Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Sempat disebut-sebut bakalan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Staf khusus Kemenpora untuk Diaspora, Hamdan Hamedan, tak memungkiri sempat muncul nama striker muda itu untuk dinaturalisasi. Pernah sih percakapan striker. Salah satu yang saya sebutkan saat diskusi dengan Shin Tae-yong, ini striker masih terbilang muda. Namanya Milan Manhoef. Musim lalu dia gacor banget Agustus 10 di Eredivisie, masih 21 tahun sekarang sudah dipanggil Belanda, ungkap Hamdan Hamedan. Milan Manhoef striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Menarik untuk diulas. PSSI kini tengah gencar mengincar pemain-pemain keturunan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang kini tengah diincar adalah Milan Manhoef. Pemain tersebut mungkin masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia, padahal Manhoef sudah cukup punya nama di Belanda. Milan Manhoef merupakan winger kanan dengan nilai pasar 60 miliar rupiah dan memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sedangkan ibunya berasal dari Suriname. Manhoef lahir di kota Beemster, Belanda, pada 3 Januari 2002 silam. Ia mengawali karirnya sebagai pesepak bola dari VPV Purmerstein, 2006 hingga 2010, ZE Burgia, 2010, AFC Amsterdam, 2011 hingga 2016, dan Vitesse, 2016 hingga 2020. Saat di Vitesse, Manhoef harus merangkak dari level umur hingga akhirnya bisa tembus ke tim senior. Bahkan saat dipercaya untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie 2022 hingga 2023, Milan Manhoef berhasil tampil produktif. Dilansir dari catatan Transfermarkt, di musim lalu Manhoef tercatat tampil dalam 33 pertandingan dengan sumbangan 9 gol dan 5 assist. Sedangkan di musim 2023 hingga 2024 ini Manhoef baru mencatatkan 7 penampilan dengan torehan 1 gol. Dengan catatan mentereng Milan Manhoef di Belanda dan diakui memiliki gaya permainan bak pemain bintang, tak heran jika PSSI dan Shin Tae-yong kepincut. Terlebih saat ini timnas Indonesia memang sedang membutuhkan pemain di lini depan. Striker keturunan Indonesia, Mauro Ziegestra kirim kode bersedia bela timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari striker keturunan Indonesia Belanda yang kini berkarier di Liga Belanda, Mauro Ziegestra. Dia menyampaikan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelum aku bisa bermain untuk timnas Indonesia, aku ingin bermain di tim senior, klub profesional dulu. Jadi buat di situasiku sekarang mungkin masih terlalu cepat untuk bisa mendapatkan undangan, tambah penyerang 18 tahun itu. Football Talent Nealis menyebut bahwa ayah kandung Mauro Ziegestra memiliki leluhur yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Leluhurnya itu berasal dari ibunya, alias nenek dari Mauro Ziegestra sendiri. Karir sepak bola Mauro Ziegestra sendiri dimulai bersama AS Alkmaar Youth. Setelah itu, pada medio Juli 2019, dia memutuskan untuk bergabung dengan AFC Amsterdam Youth. Dari sana, dia terus berkembang dan naik ke level yang lebih tinggi. Misalnya, pada 2020, dia dipromosikan ke AFC U17. Setahun berselang, dia bergabung dengan AFC U18.
Pada pertengahan 2022, Mauro Zylstra memutuskan untuk bergabung dengan NEC Nijmegen U21. Selama memperkuat AFC Amsterdam U18, Mauro Zylstra memang punya insting gol yang luar biasa. Dia tercatat bisa mencetak 18 gol dan 11 assist dari total 20 pertandingannya di semua ajang. Saat bermain bersama NEC Nijmegen U21, Mauro Zylstra juga sudah mencetak 3 gol dari 9 pertandingan. PSSI saat ini tengah gencar melakukan naturalisasi pemain untuk membuat skuad Garuda menjadi jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan sebelumnya. Selama ini Shin Tae-yong pun kerap menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai pemain bertahan. Mengingat lini pertahanan sudah cukup solid, Shin Tae-yong pun kini mengalihkan fokus untuk membebani lini serang. Menurut juru taktik asal Korea Selatan tersebut, para penyerang skuad Garuda belum cukup garang, sehingga dibutuhkan yang namanya pembenahan. Shin Tae-yong pun membuka peluang untuk menaturalisasi pemain untuk memperkuat lini serang. Saya kira untuk lini pertahanan cukup solid, jadi saya rasa untuk naturalisasi bek sudah cukup. Untuk saat ini saya justru membutuhkan penyerang yang berkualitas. Jika timnas Indonesia punya striker yang haus gol, saya rasa kemenangan akan selalu mudah diraih oleh timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Bak Gayung bersambut, Dean Zandbergen yang merupakan pemain keturunan menunjukkan ketertarikannya untuk membela skuad Garuda. Saat ini, ia bermain di Liga Belanda bersama Sparta Rotterdam U21. Ia dirasa cocok dengan selera Shin Tae-yong. Mengingat sang pemain masih cukup muda dan tajam di depan gawang lawan. Bersama Sparta Rotterdam, Dean Zandbergen sudah tampil dalam 10 laga resmi dengan mencetak total 3 gol dan 3 assist. Karena ketajamannya itu, Dean Zandbergen pun kini sudah dipromosikan ke tim utama dari Sparta Rotterdam. Dari apa yang terjadi diketahui bahwa, sang pemain adalah tipikal striker yang bisa cepat berkembang dan bisa beradaptasi dengan sangat baik. Itu adalah kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang striker. PSSI sejatinya akan langsung mengurus proses naturalisasi sang pemain bila Shin Tae-yong benar-benar menginginkannya. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah Dean Zandbergen adalah sosok striker yang dicari oleh Shin Tae-yong? Apakah Dean Zandbergen akan menjadi solusi dari masalah lini serang timnas Indonesia selama ini? Profil Luket, winger Liga Yunani yang siap perkuat timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong. Winger Liga Yunani yang siap perkuat timnas Indonesia akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Luket dikabarkan siap memperkuat skuad racikan Shin Tae-yong. Pada salah satu akun YouTube, Luket menceritakan perjalanannya saat pertama kali mengenal sepak bola. Pemain bernama lengkap Luke Xavier Keet itu rupanya menghabiskan masa kecilnya di Jakarta. Luke sendiri memang kelahiran Jakarta, 28 Juli 2003. Ia bahkan sempat bermain sepak bola di Indonesia hingga umur 9 tahun sebelum akhirnya hijrah ke Spanyol bersama sang ayah. Luket diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu, sedangkan sang ayah berasal dari Australia. Sedari kecil, Luket sudah belajar ilmu sepak bola di Spanyol, tepatnya dari usia 13-16 tahun. Saya lahir di Jakarta dan bisa di sana sampai umur 8 atau 9 tahun. Di sana saya mencoba berbagai posisi, termasuk penjaga gawang. Setelah itu saya pindah ke Spanyol bersama ayah saya, ujar Luket pada wawancara di YouTube Yusa Nugraha. Saya beruntung bisa mengenal pelatih bernama Carlos Buenos. Ia pernah menjadi pelatih di La Masia. Setelah saya kenal dia, ia menyuruh saya bermain di Spanyol. Jadi dari umur 13 tahun, saya sudah jauh dari keluarga. Lanjutnya, saat itu saya fokus 100% di sepak bola. Jadi sepak bola nomor 1, sekolah nomor 2. Saya di sekolah dari 13-16 tahun. Setelah itu Covid datang dan saya harus pulang ke Indonesia. Tak lama setelah itu, saya mendapat kesempatan trial di KPR, London, tapi gagal, ujarnya lagi. Saat ini, Luket bermain untuk klub kompetisi kasta kedua Liga Yunani, di Agoras FC. Ia diikat kontrak hingga 30 Juni 2024. Pernah mengaku ingin bela timnas Indonesia, Jayden Houtriat ikuti jejak Delano Ladan.
Jayden Houtriat menjadi nama yang kembali disorot oleh pecinta sepak bola tanah air. Nama Jayden Houtriat sempat mencuat karena pengakuannya ingin membela timnas Indonesia. Dia berkata, langsung ke konten timnas. Kohom News. Timnas Indonesia. Liga Indonesia. Radar pemain sepakan beranda timnas Indonesia. Timnas Indonesia pernah mengaku ingin bela timnas Indonesia. Jayden Houtriat ikuti jejak Delanola dan pantau. TC Squad Garuda Gusti Wulan Januari 2, 2024. Jayden Houtriat ikut memantau TC Timnas Indonesia. Jayden Houtriat ikut memantau TC Timnas Indonesia. Instagram Jayden Houtriat, Timnas. Ko Jayden Houtriat menjadi nama yang kembali disorot oleh pecinta sepak bola tanah air. Sebab, ia memantau TC Timnas Indonesia. Nama Jayden Houtriat sempat mencuat karena pengakuannya ingin membela timnas Indonesia. Hal ini terjadi pada tahun 2020 silam ketika ia menjalani wawancara di akun YouTube Yusa Nugraha. Mama saya berasal dari Indonesia. Mamaku nggak lahir dari Indonesia, tapi orang tua mamaku, opa dan oma, lahir di Indonesia, kata Jayden Houtriat kepada Yusa Nugraha. Opaku dari Jakarta dan omaku dari Manado. Saya belum pernah ke Indonesia. Mungkin tempat pertama yang ingin saya kunjungi adalah asal opa dan omaku yakni Jakarta dan Manado, imbuhnya. Keinginan membela timnas Indonesia disebut Jayden mengalir dalam darahnya. Hal itu akan dilakukan jika karir sepak bolanya di Belanda tak ada kemajuan. Kemungkinan bermain timnas Indonesia akan selalu ada, meskipun menurut pengakuannya ia sama sekali tak pernah mengikuti bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia. Misal kalau karir bolaku di Belanda nggak meningkat, maka aku ingin bermain di Indonesia. Saya nggak ngikutin sepak bola di Indonesia, jadi tidak tahu klub mana yang saya ingin bela. Imbuh Jayden Houtriat. Pemain yang berkarir di Willem II U21 berkomentar di postingan Instagram PSSI. Selamat tahun baru, tulis Jayden Houtriat. Dengan komentarnya itu, Jayden Houtriat lantas mendapatkan banyak desakan agar dirinya melakukan proses naturalisasi. Apalagi dirinya merupakan pemain serba bisa yang disukai Shin Tae-yong. Pasalnya Jayden Houtriat bisa bermain di berbagai posisi, yakni gelandang bertahan, gelandang tengah, dan bek tengah. Bahkan sebelum ia bermain di posisi aslinya sebagai gelandang bertahan, Jayden Houtriat sempat menjadi penyerang. Jika dinaturalisasi, maka Jayden Houtriat akan menambah banyak pilihan pemain untuk lini tengah serta lini belakang timnas Indonesia. Masih 19 tahun. Ini Jens Raven, pemain kelahiran Belanda berdarah Indonesia, bisa jadi opsi buat striker timnas Garuda Muda. Pemain berdarah Indonesia yang lahir di Belanda, tampaknya tidak ada habis-habisnya, salah satunya yang terbaru bernama Jens Raven. Jens Raven ini, disebut-sebut sebagai pemain sepak bola berusia muda yang masih memiliki darah Indonesia. Akan tetapi, belum diketahui secara pasti dari mana darah Indonesia yang mengalir pada sosok Jens Raven tersebut. Meskipun begitu, disebutkan bahwa sosok pemain muda tersebut telah memenuhi syarat untuk berpaspor negara kita. No, tidak memegang paspor Indonesia, tetapi dia eligible, memenuhi syarat, ujar akun Football Talentasia, dilansir dari laman transfermarkt.co. ID, Raven merupakan pemain kelahiran 12 Oktober 2005 alias ia masih berusia 19 tahun. Saat ini, pemain muda tersebut tengah berseragam klub FC Dordrecht U21, klub divisi 2 di Belanda. Bersama FC Dordrecht U21, ia telah bermain sebanyak 9 kali dan telah mencetak sebanyak 4 gol. Pasalnya ia memiliki posisi sebagai penyerang maju, tetapi juga dikenal sebagai pemain versatile alias serba bisa. Jens Raven adalah pemain serbaguna sebagai mobile forward. Memiliki gerakan bola yang luar biasa, katanya. Klub yang dibelanya saat ini, tengah berada pada urutan ke-6 dari 8 klub yang ikut berkompetisi. Menarik untuk menunggu perkembangan mengenai pemain muda dengan tinggi 188 cm ini ke depannya. Ilyas Al-Haq, pemain Noah FC keturunan Indonesia. Ilyas Al-Haq adalah pemain Almere City yang bermain di kasta kedua Liga Belanda musim 2022 hingga 2023.
Ilyas Al-Hafd dan timnya, Almere City, berhasil promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda musim 2023 hingga 2024 setelah mengalahkan FC Emmen di playoff promosi. Ilyas Al-Hafd turut berkontribusi dalam keberhasilan timnya. Lalu, seperti apa sosok Ilyas Al-Hafd? Berikut ulasan profil dan biodatanya. Profil dan biodata Ilyas Al-Hafd. Ilyas Al-Hafd, pemain kunci Almere City, lahir di Rotterdam, Belanda, pada 23 Februari 1997. Ia kini berusia 26 tahun. Menurut berbagai sumber, Al-Hafd memiliki darah Maroko dari kedua orang tuanya. Jika ditelisik lebih lanjut, orang tua Al-Hafd ternyata memiliki darah Indonesia. Hal ini berarti Al-Hafd juga memiliki darah Nusantara. Al-Hafd tumbuh dan berkembang di Belanda sejak lahir. Ia juga memulai karirnya di negara tersebut. Al-Hafd memulai karirnya di klub lokal RVVH pada tahun 2005. Pada tahun 2008, ia bergabung Akademi Sparta Rotterdam. Sparta Rotterdam mengakhiri kontrak Al-Hafd pada tahun 2019. Al-Hafd kemudian bergabung Almere City. Selepas dari Almere City, Al-Hafd berlabuh ke tim Noah FC di Liga Armenia pada musim ini. Pemain yang bermain untuk Noah FC di Liga Armenia pada musim ini secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menjalani naturalisasi. Saya harus menunjukkan diri saya, kalau saya melakukan yang terbaik pasti PSSI akan datang, saya terbuka, kemungkinan dinaturalisasi, kata Ilyas Al-Hafd. Pasti banyak orang tanya apakah saya terbuka untuk timnas Indonesia, saya akan bilang 100% iya, imbu pemain berusia 26 tahun itu. Nah, itulah ulasan singkat mengenai profil dan biodata Ilyas Al-Hafd, pemain Noah FC keturunan Indonesia.